Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah imunologi. Pada kali ini kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu mengenai respon imun spesifik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengenal mengenai respon imun innate atau non-spesifik, atau ada juga yang menyebutnya dengan respon imun non-adaptif. Nah, sekarang waktunya kita untuk masuk ke apa itu respon imun spesifik. Jadi, terdapat beberapa karakteristik dari respon imun spesifik ini. Yang pertama adalah baru muncul setelah terjadinya infeksi. Jadi, memerlukan waktu untuk memproduksi komponen-komponen respon imun spesifik ini. Kemudian dia sifatnya spesifik ya. Jadi, misal kita terinfeksi influenza, maka akan muncul antibodi terhadap influenza. Namun antibodi ini hanya bekerja pada virus influenza tersebut, tidak dapat melindungi dari penyakit polio ya. Kemudian terdapat mekanisme memori. Jadi ketika kita terinfeksi kembali dengan patogen yang sama, maka respon yang terjadi akan lebih cepat dan lebih protektif atau lebih terlindungi ya. Kemudian durasi kerja waktunya juga lebih lama ya, dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Nah, komponen respon imun spesifik itu ada dua, yaitu respon imun seluler, di sini berupa sel limfosit T, baik helper maupun sitotoksik, dan respon imun humoral, kita kenal dengan nama antibodi. Ya, jadi komponen respon imun spesifik itu ada di sebelah kanan dari gambar ini ya. Jadi ada sel limfosit T, baik sel limfosit T helper maupun sel limfosit T sitotoksik dan antibodi. Nah, cara kerja respon imun non-spesifik dan spesifik itu saling bekerja sama ya. Jadi dalam tubuh kita, kedua komponen sistem imun ini bekerja secara bersama-sama. Jadi tidak sendiri-sendiri ya. Jadi saling membantu untuk upaya mengeliminasi patogen dalam tubuh kita. Nah, bagaimana cara respon imun bekerja? Kita lihat, silakan kalian bisa melihat di video 1 pada e-learning yang sudah saya tampilkan di situ ya. Nah, kita masuk dulu ke salah satu komponen respon imun spesifik, yaitu respon imun seluler. Di sini ada sel limfosit T. Ya. Dari mana sel limfosit T ini diproduksi? Nah, sel limfosit T ini diproduksi dari sumsum tulang ya. Jadi sumsum tulang kita itu ada di tulang-tulang besar seperti tulang paha, kemudian ada tulang belakang dan mengalami maturasi di sel timus. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya mengenai maturasi sel limfosit T. Nah, maturasinya akan menghasilkan limfosit T yang mampu membedakan mana sel terinfeksi dan mana yang sel tidak terinfeksi, sehingga dia bisa langsung menyerang ke sel-sel terinfeksi tersebut. Nah, ada dua sel limfosit T. Yang pertama adalah sel limfosit T helper atau disebut juga dengan sel T helper, atau ada yang menyebut dengan sel T CD4 positif. Kenapa dinamakan CD4 positif? Karena dia memiliki penanda protein di permukaan selnya yang dinamakan CD4 ya. Yang kedua adalah sel limfosit T sitotoksik. Ada yang menyebutnya dengan sel T CD8 positif karena dia memiliki penanda protein berupa namanya CD8 di permukaan selnya. Nah, ini adalah kelenjar timus ya. Kelenjar timus di mana terjadi proses maturasi sel limfosit T. Nanti kita akan membahas lebih lanjut pada bagian mengenai maturasi sel limfosit T dan limfosit B. Pada intinya, setelah mengalami maturasi pada kelenjar timus, maka sel limfosit T ini siap untuk menyerang patogen maupun menyerang sel terinfeksi. Mari kita lihat salah satu komponen sel limfosit T, yaitu sel T helper atau disebut juga dengan sel CD4 positif. Sel ini memiliki beberapa fungsi, antara lain dia bisa menghasilkan sitokin yang dapat mengaktifkan sel limfosit B untuk menghasilkan antibodi, menghasilkan sitokin untuk aktivasi makrofag, menghasilkan sitokin-sitokin yang berperan dalam proses peradangan atau inflamasi, dan menghasilkan sitokin yang berperan dalam pembentukan sel T sitotoksik.
Jadi sel T helper ini fungsinya dia sebagai pengatur ya, tidak secara langsung dia menyerang ke patogen atau sel terinfeksi, tetapi dia mengatur kapan sel-sel lain itu bisa menghasilkan antibodi atau juga menghasilkan sel T sitotoksik yang nanti bisa langsung menyerang ke sel terinfeksi ya. Jadi dalam penggambarannya seperti ini ya. Jadi bagaimana sel limfosit T itu dia bisa sel T helper ya. Dia bisa menghasilkan beberapa sitokin yang berperan dalam proses respon imun. Ya, ini jadi penggambaran secara kartun ya. Fungsi-fungsi dari sel limfosit T helper. Nah, sel T helper atau sel TCD4 positif ini memiliki penanda ya disebut molekul CD4 yang ada di permukaan sel dan nanti ini berperan dalam pengenalan antigen. Nanti kita akan membahas bagaimana cara CD4 ini bisa mengenali antigen. Jadi secara umum ya, sebelum nanti kita akan bahas lebih lanjut di bab atau di pertemuan berikutnya bahwa CD4 ini membantu proses pengenalan sel T helper terhadap peptida atau antigen yang berasal dari patogen ya. Jadi dia akan berikatan dengan kompleks namanya histocompatibility complex dan peptida dari patogen yang kemudian akan memberikan sinyal ke CD4 bahwa ini adalah antigen. Nah, ini bisa juga dilihat ya interaksi sel limfosit T dengan sel dendritik. Bagaimana cara limfosit T itu bisa teraktivasi setelah mengenal antigen. Nah, berbeda dengan sel T helper, maka sel T sitotoksik sesuai dengan namanya, dia fungsinya adalah sebagai pembunuh ya. Jadi membunuh sel terinfeksi virus, sel tumor atau sel-sel yang terdapat pada jaringan transplantasi. Jadi ini adalah penggambaran secara kartun bagaimana fungsi dari sel T sitotoksik tersebut. Dan sel T sitotoksik ini dia memiliki penanda namanya CD8 yang ada di permukaan sel dan juga sama dengan CD4, maka molekul CD8 ini juga berperan dalam pengenalan antigen. Jadi dia sama dengan CD4 tadi ya, dia bisa mengenali kompleks antara major histocompatibility complex dan peptida dari patogen. Kemudian si sel T CD8 ini dia akan mengenali bahwa oh ternyata ada patogen dengan bentuk seperti ini, gitu ya. Nah, itu tadi adalah fungsi dari beberapa respon limfosit T yang masuk dalam respon imun seluler, maaf. Nah, kita akan masuk ke respon imun humoral yaitu berupa antibodi. Jadi ini yang sering kita kenal ya dalam pembahasan mengenai respon imun. Jadi kita mengenal dulu apa itu antibodi. Antibodi adalah protein yang dihasilkan oleh sel plasma atau sel B dengan struktur yang khas. Dikenal juga dengan nama imunoglobulin atau disingkat dengan nama IG. Ya, bukan IG Instagram bukan, tapi dia I besar G kecil ya. Itu menunjukkan bahwa ini adalah imunoglobulin. Antibodi sendiri terdiri dari 5 kelas yaitu imunoglobulin G, M, E, A, dan D. Ya, jadi kita bisa menyingkatnya menjadi IgG, IgM, IgE, IgA, dan IgD. Nah, jadi antibodi itu diproduksi dari sel plasma. Sel plasma adalah sel B yang siap untuk mensekresikan antibodi. Ya, jadi antibodinya ada di permukaan sel, kemudian disekresikan. Cara kerja antibodi ada 3, yaitu netralisasi, opsonisasi, dan aktivasi komplement. Pada proses netralisasi, maka antibodi akan mencegah patogen berikatan dengan reseptor pada sel sehingga si patogen tadi tidak bisa masuk ke dalam sel. Kalau opsonisasi, maka antibodi akan membantu proses fagositosis patogen. Masih ingat proses fagositosis? Jadi bagaimana sel itu bisa menelan si patogen tersebut dinamakan proses fagositosis. Dan yang terakhir adalah aktivasi komplement di mana antibodi ini akan mengaktifkan protein komplement untuk meningkatkan proses fagositosis.
Jadi seperti ini ya. Jadi ketika proses netralisasi, maka si antibodi itu akan melingkupi si patogen sehingga patogen ini tidak bisa berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel dan akhirnya si patogen ini tidak bisa masuk atau tidak bisa menginfeksi. Kalau opsonisasi, maka antibodi ini membantu proses fagositosis dari patogen tersebut. Demikian juga pada aktivasi komplement, selain juga membantu fagositosis, juga membantu supaya si patogen ini terdegradasi ya dengan protein komplement. Jadi struktur antibodi itu kalau dilihat secara singkat itu seperti huruf Y ya. Jadi ada bagian yang membentuk kepala dari si atau bagian Y atau bagian mahkotanya dan juga bagian tangkainya ya. Nah, karena waktu sudah menunjukkan 10 menit, kita akan lanjutkan video ini pada sesi berikutnya ya. Mohon ditunggu. Nanti silakan kalian bisa melihat di video sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.